Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Welcome back to my channel Game Sastra. Oke bosku, tanpa banyak omong, mari kita simak videonya. Check it out. Jokowi langgar aturan karena mobil untuk melaporkan penuduh ijazah palsu nunggak pajak. Guys, kalian tahu gak sih? Ternyata mobil yang dipakai Jokowi buat laporin penuduh ijazah palsu tuh belum bayar pajak loh. Wah, kok malah jadi langgar aturan gini ya? Apa emang jadi hal biasa karena pengalaman otak-atik konstitusi? Menurut penelusuran media Ermol, mobil yang dipakai Jokowi tersebut atas nama PT Indonesia Berlian Y, dan batas bayar pajaknya itu 3 Maret 2025 kemarin. Kedatangan Jokowi pakai mobil mati pajak ini bareng sama pengacaranya dan dapat pengawalan dari Pas Pampres. Kalau menurut kalian, gimana nih guys? Kok mobilnya Jokowi nunggak pajak? Kami menonton beberapa waktu yang lalu program di iNews yang dipandu oleh Aiman Wicaksono. Terlihat bahwa para pendukung Pak Jokowi ini kurang pintar. Mohon maaf ya, Pak Jokowi jadi boncos ini. Malahan Pak Jokowi jadi nggak karu-karuan. Menurut saya dirugikan oleh orang-orang bodoh ini. Argumennya nggak masuk akal dan tidak to the point. Jadi mereka justru cenderung ingin menyerang ke hal-hal yang berbeda dari fokus dalam kasus ini. Sayang, kasihan Pak Jokowi. Karena begini, yang mereka lawan itu bukan Rismon atau Roy Suryo. Bukan. Kali ini mereka akan melawan teknologi. Kita lihat nanti siapa yang menang. Pak Jokowi masuk perangkap musuh. Kenapa gue bilang gitu? Ijazah itu cuma salah satu isu yang diangkat sama musuh-musuh Bapak. Tapi tujuan akhir musuh-musuh Bapak itu sebenarnya supaya Bapak melawan. Kenapa kok mereka mengharapkan perlawanan dari Bapak? Jelas, logikanya sederhana. Sudah, mereka itu mau menghancurkanlah citra Bapak yang sabar, tidak anti kritik, cinta damai. Itu mau dihancurin. Mau sampai kapanpun, Pak Jokowi itu bukan rakyat biasa. Bapak itu tetap the one and only Hokage ke-7 yang sabar, yang cinta damai, yang suka kerja daripada dengerin kritik. Tugas negara secara formal emang sudah berakhir, Pak. Tapi fungsi non-formal masih tetap berlaku. Bapak itu sebagai negarawan tertinggi di negeri ini. Dan jangan lupa Bapak itu orang tua dari orang nomor 2 di negeri ini yang didapat dari jalur kontroversi. Jadi musuh Bapak itu sampai kapanpun akan menyerang. Bahkan sampai darah penghabisan. Netizen yang dukung Bapak pun itu pasti ada yang pro dan kontra sama tindakan Bapak ini. Sedangkan musuh-musuh Bapak sudah pasti terbahak-bahak. Aduh, hancur sudah Pak citra yang selama ini dibangun. Kalau masalah sepele gini aja kena perangkap. Saran gua Pak, jangan sampai. Pak Jokowi juga kan dan tim selalu mengembalikan lagi bahwa dalam hukum pembuktian yang wajib membuktikan adalah yang mendalilkan bahwa itu palsu, artinya terlapor dalam. Tunggu dulu. Ini. Pertama, itu tidak benar itu. Benar ada hukum itu. Tetapi orang yang yang menuding Jokowi memalsukan ijazah, kan dia sudah buktikan kan? Dengan huruf, tanda tangan. Tapi itu bukan ijazah asli yang dipegang. Kenapa? Ijazah aslinya kan ada di tangannya Pak Jokowi. Kan tidak mungkin 2 ijazah yang beredar, hanya 1 kan? Dia mengumpul, ya bukti lain yang mengatakan yang ada sama Jokowi kalau ada, itu palsu. Dengan cara menunjukkan kan, analisa forensik digital, dan sebagainya dan seterusnya. Dia sudah punya bukti awal kan? Ini loh. Saya tidak sekedar berdalih. Tapi ini loh buktinya itu. Okay. Yang kami pegang ini. Kita ingat 2011 lalu, Obama dituding bukan orang Amerika. Dan dia membuktikan pada saat itu meminta salinan asli akte kelahirannya bahwa dia lahir di Hawaii. Memang lahir di Amerika Serikat. Ditunjukkan ke publik, selesai. Kenapa tidak berlaku sama kalau itu yang saya sesalkan Pak Jokowi.
Kenapa nggak dari awal? Tunjukkan saja. Ini loh ijazah saya yang asli. Jangan dibiarkan ini berkembang kan? Di situ masalahnya. Oleh karena itu saya berpendapat bahwa sengaja dipelihara ini. Supaya beliau manggung terus. Diulas terus. Melihat gayanya kan? Selama ini kan gaya beliau adalah gaya manggung. Ya bagaimana image dia, bagaimana persepsi publik selalu melihat dia merakyat, jujur, lugu. Nah, meskipun Jokowi tolak tuntutan tampilkan ijazah, salah satunya karena hak asasi manusia. Urusan pribadi tidak boleh dipaksakan. Omongan seorang negarawan, mantan presiden ke-7 yang kalian puja-puja, yang kalian agung-agungkan, yang kalian jilati pantatnya sampai kotorannya kalian telan mentah-mentah. Bentukannya seperti ini. Dia berbicara HAM tapi lupa apa itu HAM dan kasus HAM yang terjadi di Indonesia saat ini. Jokowi, apa Anda masih ingat tragedi Kanjuruhan, ratusan jiwa meninggal? 6 orang laskar FPI meninggal dalam tragedi KM 50. Korban KPPS meninggal saat pemilu 2019 dan banyak lagi kasus pelanggaran HAM. Tapi Anda sebagai presiden saat itu diam 1000 bahasa. Giliran dimintai ijazahnya, dimunculkan ke publik langsung teriak HAM. HAM matamu. Anak ini, beliau ini, bocil ini, kan dari dulu saya selalu katakan bahwa emas ini ya, Mas Wapres ini kan dipakai sebagai tameng oleh ayahnya. Itu sudah dari dulu saya udah sampaikan. Karena tidak berhasil memaksakan menjadi 3 periode, maka dia perpanjang periode ketiga ini dengan anaknya, kan gitu. Ya berhasil lah, semua cara dilakukan dan berhasil. Dia mengharapkan bahwa anaknya ini akan segera bisa bisa dilakukan semacam entah itu modifikasi atau dilakukan framing gitu kan, branding bahwa ini adalah dari sejak waktu Pilpres kan, branding bahwa ini anak muda yang menjadi representasi dari pemuda harapan bangsa membawa generasi emas 2050. Bonus demografi. Ya, kan? Seperti itu. Nah, dia di framing, tapi kan dia lupa bahwa kalau kita mau framing seseorang, kita mau branding seseorang tuh modalnya harus ada. Karena memang tidak nyambung kan antara apa yang dia bicarakan dengan kekosongan mata dan gitu, itu kan tuh ya? kelihatan kalau kita lihat dari sisi Jadi behavior, kekosongan ya. pikiran itu tercermin dari kekosongan mata. Iya, mereka berpikir bahwa gimmick-gimmick seperti itu masih laku. Padahal rakyat udah jauh sekali meninggalkan. Gus Dur dulu pernah kedatangan seorang pejabat gitu, yang mengeluhkan soal ijazahnya yang dianggap palsu ketika mendaftar sebagai bupati. Gitu. Dia mengeluh, dianggap ijazahnya palsu. Gitu. Dan dia marah dan dia membela diri. Ini tidak palsu, orang kata yang jual ini asli kok. Gitu. Itu di part 1 saya mau menunjukkan ijazah saya dan menunjukkan bahwa yang menandatangan di situ adalah Profesor Kusnadi, ya. Beliau adalah guru besar hukum lingkungan dan waktu itu saya mengatakan mestinya di tahun-tahun 80-an itu yang lulus di tahun-tahun itu rektornya masih sama, ya. Dari ijazah dari sahabat saya yang juga diviralkan itu terlihat bahwa yang tanda tangan di situ adalah rektornya Bapak Profesor Teku Yakob. Saya mau meluruskan, tahun 85 itu rektornya memang masih Profesor Dr. Teku Yakob, Profesor guru besar antropologi fisik, ya. Jadi kalau ijazah Jokowi nanti yang asli yang ditujukan tanda tangannya adalah profesor yang lain, ya itu pasti palsu. Tapi kalau Teku Yakob yang tanda tangan di situ, itu minimal indikator pertama asli. Yang kedua yang juga diserang adalah bahwa di beberapa ijazah tidak ada materai, materai dan ya. Di ijazah Pak Jokowi ada materai. Nah, saya mau katakan di sini, ijazah-ijazah yang teman-teman yang lulus dan diwisuda di tahun 85 semuanya punya materai. Kayaknya selama masa Pak Teku Yakob semuanya masih pakai materai, ya. Di masa saya, masa Pak Kusnadi tahun 86 sudah nggak ada materai lagi, ya. Itu. Nah juga ada beberapa hal, ya. Yang menunjukkan, jadi selain bahwa fakta bahwa ijazah sahabat saya itu juga ternyata direkayasa untuk ditampilkan, sehingga sangat mungkin ijazah Pak Jokowi yang beredar juga adalah ijazah yang hasil rekayasa, ya. Sehingga
segala macam tes ya, seperti tes dari ahli yang mengatakan dirinya ahli digital forensik ya, Pak Rismond, dan ada satu lagi ya. Nah, Pak Rismond melakukan analisa digital forensik RBG ya. Jadi dari analisa yang ditampilkan oleh Pak Rismond bisa dikatakan mau diarahkan pada kesimpulan bahwa foto dari Pak Jokowi itu ditempelkan di atas cap, sehingga tidak ada jejak warna merah di atas foto ya, itu yang mau ditampilkan ya. Nah, begitu juga ada analisa dari digital forensik ya, ya mungkin yang mengatakan bahwa fontnya berbeda ya. Fontnya itu ada Times New Roman dan katanya saat itu belum ada ya. Nah, saya penasaran dengan ini dan saya melakukan pencarian di internet ya, lewat Google ya. Anda juga bisa lakukan lewat Google, lewat DeepSeek atau lewat ChatGPT ya. Bisa juga. Itu ternyata bahwa yang namanya font Times New Roman itu sudah dibuat sejak tahun 1932 ya. Sejak tahun 1932 itu karena kebutuhan dari majalah Times waktu itu di Inggris ya. Jadi majalah Times waktu itu halamannya menggunakan huruf-huruf klasik yang lengkung-lengkungannya banyak, sehingga itu tidak efisien dalam memanfaatkan tempat dan juga menjadi susah dibaca, sehingga majalah Times memerintahkan untuk mencari font baru supaya lebih efisien dalam halaman dan lebih mudah dibaca. Dan ada orang yang ahlinya, saya lupa namanya, Morrison atau siapa begitu, yang meng-create font Times New Roman ini dari tahun 32. Jadi setelah itu, di tahun-tahun setelah itu, majalah Times menerbitkan korannya dalam font ini. Jadi kalau tahun 30-an, 40-an sudah bisa dicetak di dalam harian Times seperti itu, apa susahnya mencetak font yang sama di dalam satu belangko ijazah ya. Jadi kalau perhatikan itu yang font yang ditunjuk oleh Roy Suryo itu adalah font yang ada di dalam belangko ya. Di nama dan nomor itu tulisan tangan semua. Baik ijazah tahun 86 punya saya dan punya teman-teman yang lain ya, maupun ijazah tahun 85. Jadi keliru kalau mengatakan itu aneh karena ada font Times New Roman ya. Kita riset di beberapa tempat, salah satu mungkin yang mengagetkan ini. Nah, wartawan nanti bisa cross check. Ketika kita membuka web KPU, semua data calon presiden itu ada. Pak Jokowi nggak ada tiba-tiba. Jadi CV-nya itu tidak ada. Di KPU itu CV-nya tidak ada. Calon presiden yang mendaftarkan lewat KPU itu semua ada. Pak Prabowo 2019 itu ada. Dia sekolah di West Point, pendidikan SD, SMP ada. Pak Jokowi itu nggak ada. Nah, ini kan jadi satu pertanyaan besar. Justru itu aksesnya di mana, Pak? Aksesnya di webnya KPU. Websitenya KPU. Dan Pak Taufik sudah membuktikan. Sudah membuktikan. Tadi ada di mobil ya, saya bandingkan antara laman KPU yang memuat Pak Prabowo padahal itu 2019 dan Pak Jokowi ada. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dan ini yang tidak disadari dan saya tidak akan publikasikan kecuali nanti pada saat persidangan, kita mendapatkan ijazah pembanding yang asli teman sekolahnya Pak Jokowi, tidak ada kata-kata SMA 6, SMPP, Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan. Dan saya mengerti benar karena pada saat itu saya telah duduk di bangku SMP kelas 2, saya lulus SMP tahun 81. Kemudian saya mendaftar SMA ke SMA 3 karena kena perpanjangan satu semester ya, satu semester. Nah, kita melihat di situ, kemudian kita juga mencari masukan dengan beberapa orang yang dekat dengan Pak Jokowi. Yang terbaru kita temukan fakta, tidak mungkin Pak Jokowi itu lulus dari UGM tahun 85. Dia mengatakan kalau pinter Pak Jokowi 5 tahun 86, kalau nggak pinter dia tahun 87. Karena dengan melihat ijazah SMA-nya. Nah, mestinya kalau lihat teman-teman Pak Jokowi itu angkatan masuk UGM-nya bukan angkatan 80, tapi 81 dengan melihat SMA. Dan kita buktikan, nanti bisa Tribun nanti juga bisa buktikan pernyataan saya ini. Silahkan cari laman yang memuat sejarah SMA 6. Pasti ketemu dia berdirinya tahun 86. Ya, jadi dari fakta-fakta itu ya, kami meyakini memang ada something different. Ada sesuatu yang lain yang coba untuk disembunyikan, dan itu bertolak belakang dan bertentangan dengan prinsip-prinsip
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ada beberapa teman nih, saya kasih tahu ya, yang menyarankan kenapa Pak Taufik tidak lebih dulu menyampaikan gugatan kepada Komisi Informasi Publik ke KIP Semarang. Saya tidak sebodoh itu, saya sudah menyurati kepada KPU sebagai hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sudah ke SMA 6, ke UGM, tapi tidak direspon. Jadi kita sebagai pengacara itu harus riset dulu, jangan gegabah. Nah, kenapa itu PMH? Kita punya clue bahwa karena datanya ini tidak setara, datanya ini tidak match, ya, kita punya intuisi, inilah peluang kita untuk mengajukan gugatan. Ya, dan di dalam beberapa kesempatan kami membuktikan bahwa memang kami berada pada posisi yang strategis, punya legal standing, dan momentumnya itu mencukupi. Coba kalau kita ajukan gugatan itu di masa beliau berkuasa, nasibnya seperti siapa? Seperti Gus Nur maupun Bambang Tri begitu. Tapi ini kan tidak, dia sudah menjadi warga negara biasa, dia subjek hukum, saya subjek hukum, dan objek hukumnya adalah sekolah. Begitu. Jadi sudah riset panjang, sudah pakai, dan mohon maaf ya, yang membedakan saya dengan pengacara lain, saya punya latar belakang seorang jurnalis. Jadi ketika mahasiswa, saya masuk tahun 85 sampai lulus, pekerjaan pertama saya adalah wartawan. Nah, oleh karenanya, ketika saya membuat gugatan, teman-teman saya beritahu itu, kamu harus pakai lumus 5B 1H. Tanpa itu tidak punya konstruksi sebagai sebuah informasi, dan tidak punya konstruksi, kita bisa memiliki legal standing, begitu yang saya tanamkan pada teman-teman. Horas, saya tidak pintar berbicara ya seperti Dr. Roy Suryo, karena kemampuan saya lama di komputer dan engineering, jadi bahasa saya seringnya berantakan, tidak terstruktur. Jadi begini, sejarahnya memang sebagai seorang insinyur, saya memang orangnya sangat cuek, tidak peduli lingkungan, tidak peduli apa yang dialami bangsa kita. Tetapi saya bersyukur istri saya yang memang untuk mengingatkan saya bahwa kalau ilmu kita itu ternyata bisa dipakai untuk negara ini. Jadi mulai dari kasus Jessica, saya juga di kasus Tina Cirebon, dan di YouTube saya juga membahas tentang terbantainya 6 laskar FPI KM 50. Ya, di mana polisi terbiasa untuk memanipulasi barang bukti. Di kasus Jessica Wongso, ya, Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nur Al-Azhar, dan Christopher Harimanrianto, itu komplotan polisi penipu. Mereka menggunakan Tito Karnavian terutama itu. Dialah jenderal, maaf ya Pak jenderal polisi pengkhianat. Harusnya saya sudah adukan lewat pengaduan masyarakat 6 kali, tetapi selalu diabaikan oleh Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ya. Jadi Pak Listio ini memang Kapolri yang banci dan pengecut. Terkait dengan kasus ijazah palsu ini, tidak ada maksud dari saya untuk menjadi dikenal atau menjadi buah bibir, tetapi memang setelah menganalisa kasus Jessica, betapa brutalnya polisi ini memanipulasi barang bukti, maka saya terpanggil untuk menganalisa kasus-kasus lain. Sampai di titik ini menganalisa skripsi dan ijazah palsu Joko Widodo. Kenapa saya yakin bahwa 100 miliar %
bahkan tambah sekarang 11.000 triliun persen palsu. Ya, karena teknologi yang dipakai dalam memproduksi atau mencetak lembar pengesahan skripsi Joko Widodo tahun 1985 tidak ada. Itu confirm tidak akan pernah ada. Oleh karena itu saya mendesak, ya, karena Pak Jokowi sudah melaporkan kita mendatangi Bareskrim atau Polda, saya mendesak polisi untuk bersikap profesional dan memeriksa ijazah, skripsi, dan semua dokumen akademik dari Bapak Joko Widodo, ya, dan diperiksa uji kertas, usia kertas, analisa tinta, uji teknologi. Jangan lagi memanipulasi barang bukti seperti kasus Jessica Wongso dan kasus KM50. Saya berpikir saya tidak mendapatkan dukungan seperti ini, Bapak Ibu. Saya pikir kami sangat terharu melihat harapan Bapak Ibu supaya kelak, ya, kenapa kita harus bongkar ini, supaya kelak tidak ada lagi presiden yang tipu-tipu, ijazah dan skripsinya palsu. Ijazah seperti yang saya terangkan tadi malam di iNews, ijazah bukanlah sebuah aib atau penyakit kulit, penyakit menular yang harus disimpan. Ijazah UGM merupakan kebanggaan bagi seseorang dalam proses akademiknya, ya. Jadi Pak Jokowi harusnya sebagai presiden sudah dari lama itu menunjukkan ijazahnya, bukan karena diributi oleh rakyat. Terakhir, terima kasih Pak Jenderal dan semua tokoh masyarakat yang hadir. Perjuangan ini akan panjang karena yang kita lawan bukan hanya Joko Widodo, tetapi para penjilat-penjilat kekuasaan yang lain. Terima kasih. Selamat berjuang. Horas. Horas Balige. Bapak-bapak Ibu sekalian, melihat para pahlawan kita, ya. Biasa kalau melihat laki-laki yang menjadi pahlawan. Tapi bagaimana jika terselip seorang perempuan yang gagah berani? Dr. Sifausia Tiasuma, kami persilakan. Saya coba teriak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, hari ini kita sedang berhadapan bukan sekedar persoalan hukum. Kita sedang menyaksikan pengkhianatan besar terhadap akal sehat, moral politik, dan fondasi konstitusi negara. Kita tidak sekedar berbicara tentang ijazah palsu. Kita sedang bicara tentang pemalsuan sejarah. Penghinaan terhadap akal sehat. Dan kriminalisasi terhadap orang-orang yang berpikir jernih. Pada waktunya nanti, ketika Allah mengizinkan, ilmu akan membuktikan pemalsuan ijazah ini seterang benderangnya. Maka ini adalah simbol paling jelas dari kekuasaan yang dibangun atas dasar kebohongan.
bukan soal selembar kertas, tapi soal legitimasi kekuasaan yang kemudian digunakan untuk membentuk kebijakan demi kebijakan yang menentukan hidup mati rakyat. Dan lihat apa yang terjadi. Para intelektual dikriminalisasi. Dan mungkin nanti akan menyusul para cendekiawan lain yang mengungkap kebenaran kepalsuan ijazah setelah kami. Mengapa mereka, para cendekiawan, dan kami dibungkam? Karena rezim panik. Mereka tahu fondasi kekuasaannya rapuh, warisan kekuasaan disterilkan dari pertanyaan. Perlawanan harus dilumpuhkan dengan pasal-pasal karet. Allah memperingatkan kita dengan tegas dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Dan janganlah kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran ketika kamu mengetahuinya. Inilah yang sedang terjadi hari ini. Kebenaran yang disembunyikan, kebatilan disebarkan, dan kebohongan dijadikan jalan untuk berkuasa. Seorang mantan penguasa telah menggunakan ijazah palsu sebagai syarat untuk naik ke tampuk kekuasaan. Apa artinya ini? Artinya seluruh produk hukum, kebijakan, dan penunjukan pejabat selama dia menjabat dilahirkan dari legitimasi yang cacat moral dan cacat legal. Kami, para cendekiawan, tidak bicara karena benci, tapi karena takut akan murka Allah jika kami melihat kebohongan dan kami berdiam diri. Kami tidak mau jadi setan bisu. Kami tidak ingin generasi mendatang belajar bahwa untuk meraih kekuasaan cukup dengan memasukkan dokumen dan memanipulasi hukum. Kami bersuara agar kebenaran ditegakkan dan kebohongan dihentikan di sini, hari ini, bukan untuk besok. Mereka ingin bungkam kami, bukan karena mereka kami salah, tapi karena kami menyuarakan hal yang benar. Kriminalisasi terhadap kebenaran adalah tanda paling nyata bahwa kekuasaan telah kehilangan kepercayaan diri. Jika rakyat tidak bangkit, kita sedang membiarkan penipuan menjadi budaya negara kita. Dan kebohongan akan menjadi warisan. Kita harus bergerak. Bangkit secara intelektual, spiritual, dan moral. Kita tidak sedang ingin menjatuhkan negara. Kita ingin menyelamatkan negara ini dari kehancuran. Rakyat Indonesia, kalau kita diam hari ini, maka besok anak cucu kita akan hidup di negeri di mana kebohongan dianggap kebenaran dan mereka yang jujur dipenjara. Rakyat Indonesia, bangkitlah. Bangkit bukan dengan amarah yang buta, tetapi dengan kekuatan, dengan narasi, dengan konsolidasi akal sehat. Hari ini adalah ujian. Apakah kita akan jadi generasi yang diam saat kebenaran diinjak-injak? Atau kita akan bangkit sebagai umat yang menegakkan amanah Allah? Ini bukan sekedar perlawanan terhadap satu orang atau satu rezim. Ini adalah perjuangan mengembalikan martabat bangsa, mengembalikan kebenaran sebagai dasar peradaban. Kita tidak butuh pemimpin palsu. Kita butuh keberanian yang jujur. Kita butuh rakyat yang tidak mudah ditipu dan tidak mudah dibungkam. Indonesia yang cerdas tidak akan lahir dari pemalsuan. Indonesia yang merdeka tidak lahir dari ketakutan. Saatnya nalar sehat memimpin arah bangsa. Bangkitlah wahai rakyat Indonesia. Suarakan kebenaran, selamatkan masa depan, tegakkan kejujuran sebagai dasar bangsa. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi
Hidup Dr. Tima. Saudara-saudaraku sekalian. Oke, silakan bosku tanggapin di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video tadi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.